wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di Ilham Mengabdi Podcast. Nah teman-teman, kemarin nih kita udah membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah ternyata sahabat Nabi itu sangat banyak teman-teman. Tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq, masih banyak. Nah tapi di pertemuan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang Umar bin Khattab. Nah tapi sebelum kita lanjut nih, kita belum kenalan sama pemateri kita nih. Kan kalau sama aku teman-teman udah kenal kan, aku nih moderator juga di episode yang kemarin, Kak Nunung. Nah sekarang kita kedatangan pemateri baru, yaitu Kak Rafael Abdul Aziz. Mungkin teman-teman bisa panggil Aziz aja. Kak Aziz. Ya. Jadi di podcast kali ini kita akan dibersamai oleh Kak Aziz. Ya. Nah langsung saja nih Kak Aziz. Ya. Mungkin teman-teman di rumah nih masih pada awam, masih pada belum tahu siapa sih Umar bin Khattab itu. Mungkin bisa Kak Aziz menjelaskan? Oke, baik. Terima kasih pada Kak Nunung sebagai moderator ya pada podcast kali ini. Singkat cerita, mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang siapa sih Umar bin Khattab. Mungkin secara khusus saya akan menjelaskan bagaimana proses beliau ini masuk ke Islam nih Kak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak dan saya akan menyampaikan sedikit saja gitu sebagai pemantik lah istilahnya. Jadi seperti itu. Nah minggu lalu nih kan kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Rahman ya sebagai pemateri saya sebelumnya bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq nih ya dalam menyiarkan agama Islam gitu kan sebagai khalifah pertama setelah Nabi SAW wafat. Dan Umar bin Khattab ini merupakan salah satu di antara 4 Khulafaur Rasyidin Kak. Yaitu yang pertama ada tadi udah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu Kak. Ya. Jadi teman-teman harus dipahami ya, harus dihafal ya Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, mungkin langsung saja nih Kak ya. Mungkin kalau berpanjang lebar nanti takutnya waktunya lama nih. Jadi kita mungkin akan bercerita sedikit bagaimana proses Umar bin Khattab ini masuk Islam itu. Nah, kita biografi dulu nih Kak ya. Biografi bagaimana Umar lahir, kemudian namanya siapa gitu. Nah, nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau yang lebih dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab ini lahir itu 12 tahun nih Kak, 12 tahun setelah Nabi SAW lahir. Dan tadi disebutkan di nasabnya itu ada kata Abdul Uzza ya Kak, di salah satu keturunan di atasnya dari Umar bin Khattab ya. Di nasabnya dari Umar bin Khattab itu ada Abdul Uzza, dan Abdul Uzza ini istilahnya mencerminkan dari kata Uzza. Uzza itu salah satu berhala dari yang disembah-sembah kaum jahiliyah. Di antaranya ada Uzza, terus ada Manat, Hubal, dan mungkin ada satu lagi saya lupa itu. Mungkin ada beberapa berhala-berhala dan di antaranya ada Uzza ini. Nah, ini mencerminkan bagaimana orang-orang jahiliyah itu sangat mengagung-agungkan berhala-berhala ini Kak. Dan di pemahaman mereka, pandangan mereka itu, alibi mereka itu bahwa berhala-berhala ini difungsikan sebagai perantara untuk menghubungkan antara hambanya dengan Allah itu Kak. Jadi kan sangat menyimpang ini Kak, seperti halnya kaum Nasrani mungkin kan ya, yang menganggap bahwa Tuhan itu 3 yang 1, 1 yang 3 itu kan sangat istilahnya sangat menyalahi lah, istilahnya menyalahi sunatullah. Jadi seperti itu. Dan mungkin kalau sebelum masuk Islam itu Umar bin Khattab itu merupakan musuh bagi Islam, dan beliau sangat membenci Islam nih teman-teman. Apalagi ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai utusan Allah itu waktu itu. Beliau sangat istilahnya tidak terimalah karena kehadiran
Nabi Muhammad SAW itu akan istilahnya menghilangkan agama-agama nenek moyang mereka. Jadi sangat berbahaya gitu kan Kak ya. Nah, seperti itu teman-teman, dan ia bertaklid kepada ajaran-ajaran nenek moyangnya, dan segala perbuatan-perbuatan jahiliyah pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan beliau ini alhamdulillahnya masuk ke Islam itu pada pada tahun ke-6 kenabian Nabi. Dan dikisahkan ini kayaknya. Jadi dulu tuh Umar bin Khattab sering sekali mengendap-endap istilahnya untuk mengintai bagaimana sih Nabi Muhammad SAW itu ngajar kepada pengikut-pengikutnya pada masa awal kan. Kalau masa awal dulu kan secara sembunyi-sembunyi Kak ya. Sangat itu karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa kalau misalkan sampai ada yang tahu, orang-orang luar itu misalkan orang-orang jahiliyah itu tahu kalau ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu bakal dianiaya, bahkan dibunuh itu Kak. Kan sangat berbahaya sekali jadi seperti itu. Dan Umar bin Khattab itu pernah menyelinap saat Nabi Muhammad SAW sedang mengajarkan kepada pengikutnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang membaca surat Al-Haqqah nih teman-teman. Dan saat itu si Umar bin Khattab saat sebelum masuk Islam, beliau berkata, demi Allah ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy. Nah, tadi kan udah dikatakannya demi Allah atau Allahi lah, gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman mungkin asing ya kalau misalkan kata-kata wallahi ini ya. Dan mungkin teman-teman bisa tahu di daerah Arab sana wallahi itu nggak cuma digunakan oleh orang-orang Islam saja Kak. Mungkin orang-orang Kristen juga bisa ngomong wallahi gitu kan. Jadi wallahi ini kalau di Arab biasanya nggak cuma orang-orang Islam saja yang bisa mengucapkan. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ke daerah-daerah Arab mungkin seperti Arab Saudi, Mesir maupun yang ya lainnya di semenanjung Arab itu Kak. Mungkin kalau misalkan kita sedang mau ngadain janjian mesti biarpun itu bukan orang Islam pasti kebanyakan ngomong insya Allah nih Kak. Ya gitu. Jadi jangan istilah jangan kaget gitu ya. Nanti mungkin teman-teman ada yang ke Arab semuanya dianggap muslim, itu enggak semua. Jadi seperti itu. Nah, tadi dikatakan demi Allah ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy. Nah, itu tiba-tiba si Umar bin Khattab ini saat mendengar itu Nabi Muhammad SAW sedang membacakan ayat selanjutnya, yaitu ayat 40 dan 41 yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Kan seperti sedang membaca pikiran nih Kak, sedang membaca pikiran Umar bin Khattab ini. Dan beliau berkata, kalau begitu berarti dia itu dukun. Nah, karena menganggap kalau kok bisa ada orang yang bisa membaca pikiran dan hati seorang gitu kan. Kemudian mendengar lagi ketika Rasulullah membacakan ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan dukun. Kan itu jadinya ya nyambung, padahal dari Umar sendiri nggak ngomong sama siapa, hanya ngomong sendirilah istilahnya di dalam batin. Ini kan jadi kok bisa gini, dan akhirnya mulai situ muncullah mungkin setitik keimanan, kayak mungkin percaya bahwa adanya agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini Kak. Aduh. Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah SAW pada ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Nah, ini kan jadinya kayak wah banget ya Kak, kok bisa ya ada orang bisa membaca hati dan pikiran itu. Dan mulai saat itu juga beliau mengatakan telah terbetik Islam di dalam hatiku. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mungkin agama Islam ini mulai bisa diterima oleh Umar bin Khattab maupun hanya secuil saja. Nah, namun pada saat itu ideologi dari Umar bin Khattab sendiri sangat kuat sehingga masih bisa mempertahankan keyakinannya terhadap ajaran-ajaran orang-orang jahiliyah. Jadinya batal nih Kak, jadinya kayak tertutup lagi istilahnya dari keyakinannya terhadap Islam. Nah, seperti itu. Dan ini kita saya cerita dulu aja nih Kak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan ini cerita aja teman-teman ya. Kemudian pada suatu hari beliau ini sangat marah ya, istilahnya saking marahnya sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada suatu hari beliau keluar dengan membawa pedangnya dengan maksud untuk membunuh Rasulullah SAW.
Nah, dalam perjalanan ketika menuju ke rumah Rasulullah, beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al-Adawi. Itu adalah seorang laki-laki dari Bani Zuhroh. Nah, Nuaim ini berkata kepada Umar saat itu, "Hendak kemana kamu, hai Umar?" Nah, di situ Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Wah, ini kan kayak ini suatu ancaman yang sangat nyata bagi kaum muslimin saat itu yang di tengah masih awal-awal masuk Islam. Kalau misalkan Nabi Muhammad terbunuh, maka Islam akan hilang. Mungkin nggak ada sekarang kita mungkin bukan agama Islam sekarang ini, karena kalau misalkan beneran Nabi Muhammad terbunuh, itu Islam mungkin akan hilang. Dan pria tadi berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhroh kalau kamu membunuh Muhammad?" Nah, di sini Umar dengan tegas menjawab, "Tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Nah, dan di sini mulai muncul amarah dari Umar bin Khattab ketika Nuaim kembali berkata bahwa, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, hai Umar?" Nah, di sini dijawab lagi oleh Nuaim, dilanjutkan lah istilahnya, "Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu Fatimah telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Wah, di sini langsung meledak ya, kaget sekaligus ya marah banget nih Kak. Ini suatu aib lah baginya karena keluarganya sendiri yang istilahnya malah pindah agama, ya, meyakini bahwa Rasulullah SAW itu utusan dan membawa risalah dari Allah nih Kak. Dan wah, itu nggak tahu lagi keadaan saat itu, dan segera Umar langsung menuju ke rumah tepat saudaranya sedang mengaji. Nah, ketika itu si saudaranya ini, saudaranya dari Umar ini sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Toha. Nah, saat itu disimak oleh Khobab bin Al-Arad. Nah, ketika mengetahui bahwa Umar datang, ini Khobab langsung bersembunyikan, ya sangat ini Kak ya. Dulu tuh sangat hati-hati ya dalam menyebarkan agama Islam karena sedikit-sedikit itu sensitif sekali kalau misalnya kita keluar, dan ya apapun itu harus dilakukan dengan cara diam-diam. Nah, di situ. Nah, ketika Umar datang, kemudian dibukalah pintu rumah. Nah, di situ suami dari adik perempuan Umar bin Khattab ini berkata, "Kami sedang tidak membacakan apa-apa." Nah, di sini kan tadi kan posisinya Umar bin Khattab kan udah mengetahui nih Kak, udah mengetahui kalau misalkan si adik perempuannya ini udah masuk Islam. Kemudian dia langsung to the point aja nih. "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Nah, ini saudaranya kemudian menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Nah, ini dilema nih Kak. Kan sebelumnya juga pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi, ya yang tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, ditambah lagi dengan pertanyaan yang konkret nih. Kan selama ini ya istilahnya hanya mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, dan kemudian ketika ditanya oleh saudaranya tadi ini, dia seperti bingung, dan akhirnya Umar bin Khattab ini langsung memukul wajahnya hingga berdarah. Ya, itu kan sangat memilukan lah, sangat ya istilahnya saking marahnya dari Umar ini sampai harus memukul saudaranya sendiri gitu kan. Nah, kemudian Umar ini akhirnya merasa iba nih Kak. Nah, mungkin karena saudaranya sendiri, kemudian akhirnya Umar itu meminta mushaf. Nah, mushaf yang saat itu dibacakan oleh saudaranya. Namun saat itu saudaranya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci." Dalam ayat itu kan la yamassuhu illa mutahharun ya. Ya, itu. Kemudian akhirnya Umar ini disuruh untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian Umar mandi, dan kemudian akhirnya diberilah istilahnya lembaran Al-Quran yang sedang dibaca oleh saudaranya itu. Nah, pada saat membaca ini nangis nih Kak, si Umar bin Khattab ini nangis pada saat membaca surat Toha yang dibacakan oleh saudaranya tadi. Kemudian akhirnya Umar itu meminta agar diantarkan ke rumah Rasulullah. Nah, di sini juga
ada polemik nih. Dia masih antara ragu dan yakin, tapi udah condong ke yakin. Dan akhirnya Khobab itu mendengar perkataan Umar bin Khattab yang tadi, minta diantarkan ke rumah Rasulullah, gitu kan. Kemudian dia keluar dari persembunyiannya, lantas berkata, aku akan beri kabar gembira kepadamu, hai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab dan Abu Jahal, itu atau Amr bin Hisham. Nah, ini di sini mulailah muncul keyakinan kuat ini dari Umar bin Khattab, jadinya lebih mantap, jadinya sangat mantap lagi untuk masuk ke Islam. Dan akhirnya pun berangkatlah Umar itu ke rumah Rasulullah SAW, dan kebetulan Rasulullah saat itu sedang berada di rumahnya nih teman-teman. Dan Umar bin Khattab tetap membawa pedangnya nih. Wah, kan tetap seram kan, karena ya memang aura dari Umar bin Khattab ini sangat mengerikan lah kalau misalkan ya, sangar banget, karena memang badannya potok kalau bahasa Jawanya, ya kan kekar gitu ya. Jadinya tetap harus berwibawa gitu, dan ke rumah Rasulullah membawa pedangnya gitu. Kemudian mengetuk rumah, dan ketika salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintunya, kemudian dikabarkan kepada Rasulullah. Nah, lantas mereka berkumpul. Hamzah, ini di sini ada Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, ada apa kalian di sini? Nah, kemudian mereka menjawab, Umar datang. Nah, ini kan sangat kaget awalnya, mungkin shock itu. Ada Umar, kenapa ke sini tiba-tiba gitu kan? Akhirnya oleh Hamzah, akhirnya bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya. Itu kan udah bersiap diri ya, udah misalkan jihad gitu ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Nah, dalam riwayat lain itu dikatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Nah, seketika itu Umar bersyahadat, dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Ya, sangat banggalah akhirnya sosok Umar bin Khattab yang sangat membenci Islam, ya sangat membenci Rasulullah terutama, itu akhirnya bisa masuk Islam dan menjadi pembela utama Islam itu, dan menjadi salah satu khalifah ya, dari 4 khalifah yang kita kenal ya, atau Khulafaur Rasyidin gitu kan ya. Dan menurut pengakuan dia adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab itu masuk Islam. Jadi seperti itu, Kak. Dan mungkin ada pengalaman sedikit sih, saya baru saja mendengar mungkin ya video cuplikan, sama dia seorang begal malah nih, Kak. Itu ada namanya Abu Zar Al-Ghifari ya. Mungkin saya lupa, mungkin teman-teman bisa menuliskan namanya di komentar nanti ya. Saya lupa nama aslinya, namun nama setelah dia masuk Islam dengan garangnya dia, dengan kesangarannya dia, akhirnya dia dijuluki sebagai Abu Zar Al-Ghifari. Nah, beliau ini salah satu dedengkot begal nih, Kak. Dedengkot begal di daerah Ghifar. Itu, dan siapapun yang melewat di daerah Ghifar, itu kan daerah perdagangan nih, Kak. Itu kalau tidak membayar upeti, maka udah dipastikan nyawa pasti melayang. Nah, suatu hari, Abu Zar Al-Ghifari ini, ya mungkin ceritanya nanti aja, Kak. Ini hanya cuplikan. Ini Abu Zar Al-Ghifari akhirnya tertarik masuk Islam, dan akhirnya bertemu Nabi, kemudian bersyahadat, dan beliau berkata, ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan keislamanku di depan Ka'bah. Kan saat itu kan sangat bahaya ya bagi orang-orang yang masuk Islam mengakui kalau dia mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya udah ceritakan di awal tadi, kalau misalkan ada yang diketahui pasti akan dianiaya dan dibunuh itu, teman-teman. Nah, akhirnya Rasulullah sebenarnya awalnya tuh ya agak takut dan istilahnya khawatir lah kalau misalkan Abu Zar Al-Ghifari ini akan menyampaikan keislamannya di depan Ka'bah, karena takut bakal dianiaya. Namun dengan pedenya itu Abu Zar tuh akhirnya melantangkan menyatakan keislaman di depan Ka'bah beneran gitu. Dan akhirnya ya yang terjadi adalah dia dianiaya. Tapi
untungnya saat itu ada sahabat yang akhirnya menghentikan aniaya itu dan kemudian berkata, jika kamu terus menganiaya Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya saya lupa nama aslinya, mungkin teman-teman bisa perbaiki di kolom komentar. Nah, maka kalian tidak akan bisa melewati daerah Ghifar yang merupakan jalur perdagangan. Itu kan sangat luar biasa karena mainan politiknya di situ. Gitu, Kak. Mungkin itu kalau masa-masa awal Umar bin Khattab masuk Islam gitu ya. Insyaallah sekali kita sudah mendengar kisah yang sangat luar biasa dari Kak Anaf, Kak Aziz tentang Umar bin Khattab. Bahkan diceritakan tadi ya, poin pentingnya tuh dulu itu Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat membenci Islam, bahkan tuh terang-terangan marah dan bahkan tegas gitu menghadapi orang-orang yang masuk Islam pada awalnya. Tapi karena hidayah dari Allah dan karena kehendaknya Allah, akhirnya Umar bin Khattab bahkan masuk Islam dan bahkan menjadi orang yang paling garda terdepan Islam, yang membela Islam, bahkan ia menyerahkan harta, tenaga dan seluruh keberaniannya untuk membela Islam gitu. Ini tentunya ada salah satu cerita yang istilahnya menarik bagi saya nih Kak, terkait tentang masalah sosial ini ya. Itu mungkin teman-teman bisa mengetahui bahwa Umar bin Khattab ini adalah seorang yang hobi belusukan ya. Mungkin kita nyebutnya sekarang belusukan nih Kak. Jadi setiap malam beliau akan selalu mengelilingi tempat tinggalnya untuk mencari tahu apakah ada orang yang kelaparan, dan di saat itu beliau melihat ada ibu-ibu yang sedang merebus air, tapi yang direbus itu bukan makanan tapi batu. Nah, tujuannya hanyalah untuk menghibur anaknya yang kelaparan agar tertidur. Nah, melihat itu Umar langsung kayak kayak marah, maksudnya marah karena dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk warganya, untuk umatnya gitu, dan segera langsung diutus pasukannya saat itu untuk mengambil gandum di rumahnya sehingga dikasih di penduduk tadi. Akhirnya bisa makanlah beliau bersama dengan anaknya. Ini sangat menyentuh sekali kisahnya itu ya Kak ya. Jadi seperti itu. Jadi dari kisah tadi kita belajar Umar bin Khattab tuh sangat bertanggung jawab gitu. Iya, sangat bertanggung jawab. Bahkan setiap malam pun mengelilingi daerahnya untuk mendatangi warga-warganya, untuk memastikan warganya itu tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang... Masya Allah sekali. Nah, dari kisah ini kita sudah belajar banyak sekali, tapi teman-teman jangan berhenti di sini, karena sebenarnya kita masih bisa belajar banyak dari kisah-kisah sahabat-sahabat yang lain. Tidak hanya dari Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab, tadi sudah disebutkan ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan sebenarnya masih banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman nantikan terus Ilham Mengabdi Podcast di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman dinonton, terus di-share, di-like, komen lah pokoknya teman-teman. Nanti bisa lah kalian teman-teman cerita kira-kira apa lagi yang kita bahas setelah ini ya gitu. Nah, sekian dari episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.